Salam sukacita, salam sehat saudara. Jumpa lagi kita pada seri yang keempat, topik bernubuat. Saudara, mestinya hari ini seri yang keenam. Karena ini hari adalah hari Sabtu dan saya juga sudah malam baru pulang dari ibadah perayaan Natal sekolah minggu di gereja. Dan memang hari-hari ini kesibukan kita adalah perayaan Natal. Sehingga saya harus telat 2 seri karena berbagai kesibukan ini saudara. Tetapi tidak apa-apa, mungkin besok saya bisa menyampaikan seri yang kelima yang spesial sebagai seri penutup besok. Nah saudara, kalau kita selama ini belajar tentang bernubuat berarti kita bicara juga nabi, karena nabi yang bernubuat saudara. Di perjanjian lama nabi itu dipanggil, ditetapkan sebagai nabi. Jadi pribadinya adalah nabi, ya. Otomatis dia akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi atas dorongan Roh Kudus. Maka firman Tuhan itu pasti terjadi. Dia bicara hukum, jadi apa-apa yang Tuhan mau sampaikan, dia akan sampaikan kepada nabi. Jadi segala keputusan dia sampaikan kepada nabi, ya. Makanya seluruh perjanjian lama ini ditulis oleh para nabi. Ada banyak nabi-nabi di Israel yang juga tidak menulis. Dia melayani suatu kerajaan tetapi dia tidak menulis, tapi yang ada ini ditulis oleh para nabi, perjanjian lamanya. Perjanjian baru ditulis oleh para rasul, walaupun juga di sana kita mengetahui seperti Markus dan Lukas bukan para rasul, tapi mereka adalah sahabat mereka bukan rasul tapi adalah sahabat atau mitra. Seperti Lukas adalah mitra dari Paulus, lalu Markus adalah murid dari Petrus. Mereka menulis perjanjian baru. Jadi yang sudah ditulis ini kita boleh bersyukur hari-hari ini saudara, karena kita punya Alkitab yang komplit. Yang komplit dari Kejadian sampai Wahyu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sudah komplit. Makanya kalau seperti itu saudara, kita tidak boleh lagi bicara tentang apa? Tentang pribadi Yesus, tentang pribadi Roh Kudus, tentang pribadi Allah. Karena ini sudah sempurna menginformasikan kepada kita. Jadi soalnya hari-hari ini ada banyak hamba Tuhan juga bicara lain tentang pribadi-pribadi ini saudara. Nanti mungkin kita bahas besok ya, spesial. Jadi saudara, ini semua kitab nubuatan. Ini adalah kitab nubuatan. Bicara-bicara hukum, bicara-bicara aturan, bicara hal-hal yang akan datang saudara. Ada banyak yang sudah terjadi, ada juga dalam proses seperti saudara, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan itu pasti terjadi. Seperti kelahirannya yang sudah dibuatkan, kematian, kebangkitannya saudara, yang sudah dibuatkan. Demikian juga saudara, kedatangannya juga dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Bahwa dia akan datang kembali. Dan kita disuruh berjaga-jaga, bersiap-siap saudara. Karena waktunya kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali saudara. Jadi oleh sebab itu nubuat yang sudah ada ini kemudian kita sampaikan kepada jemaat kita, atau kepada pribadi, atau pada kelompok, atau pada gereja saudara yang berkumpulan. Nubuat-nubuat ini yang kita ambil sebagai firman Tuhan, jangan kita tafsirkan seenaknya kita sendiri. Tetapi apa yang ada disampaikan di sini harus kita minta dorongan Roh Kudus supaya apa yang kita sampaikan tidak salah. Jadi kita tidak dikatakan penyesat saudara, atau pemberita firman Tuhan tapi palsu saudara. Nah, jangan sampai seperti itu. Bernubuat itu saudara adalah di perjanjian baru adalah karunia. Artinya gini,
Kita itu bukan nabi secara seorang atau pribadi, jabatan. Tetapi kita melakukan fungsi nabi, jabatan nabi, saudara. Jadi kita hanya melakukan. Kita bukan nabi, tetapi kita menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah nubuatan kepada orang-orang yang kita sampaikan firman Tuhan itu, saudara. Jadi posisi kita, pribadi kita bukan nabi, tetapi kita berfungsi untuk bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Nah, bernubuat itu kita boleh lihat juga di 1 Korintus 12, itu ada banyak karunia di sana, termasuk karunia bernubuat. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia membedakan roh, bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Ada 9 semua karunia, termasuk karunia bernubuat, saudara. Dan karunia-karunia ini kita tidak bisa pelajari, saudara, tetapi kita hendaknya minta kepada Bapa di sorga supaya Dia memberikan karunia-karunia ini kepada kita, supaya kita boleh membangun jemaat, boleh menasihati dan menghibur jemaat dengan karunia-karunia yang ada ini, saudara. Kita tidak bisa belajar, tetapi kita minta kepada Bapa di sorga. Dia pasti berikan kepada kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi kepada seorang diberikan karunia itu, yang lainnya diberikan karunia yang lain gitu. Jadi masing-masing kita diperlengkapi dengan berbagai karunia, saudara. Kemudian kalau kita melihat di Roma 12 juga, di sana dikatakan ada 7 karunia. Karunia untuk bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia untuk membagikan sesuatu, karunia memimpin, dan karunia kemurahan. Ada 7, saudara. Nah, semuanya ini diberikan Tuhan kepada kita kalau kita meminta, saudara. Dan Rasul Paulus ini, saudara, dari semua karunia-karunia ini, saudara, dia minta kepada kita supaya kita lebih meminta karunia untuk bernubuat, saudara. Menjadi karunia yang utama yang kita minta, saudara. Kenapa seperti itu? Nah, mari kita membaca 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi kita minta karunia-karunia roh itu, saudara, tetapi yang terutama kita harus minta karunia bernubuat. Itu kata Paulus. Mengapa harus meminta karunia bernubuat? Yang lebih penting daripada yang lain-lainnya, saudara. Semuanya penting, tetapi semuanya membangun untuk jemaat. Tetapi yang Paulus minta supaya kamu terutama meminta karunia bernubuat ini. Kenapa, saudara? Alasan yang pertama, kalau saya lihat di Alkitab, saudara, karena bernubuat itu berbicara langsung kepada manusia, bukan saja pribadi, tetapi jangkauannya adalah jemaat, bangsa dan bangsa-bangsa. Kalau kita belajar di perjanjian lama, saudara, bagaimana Nabi itu bernubuat kepada bangsa Israel, juga kepada bangsa-bangsa. Dia memberkatakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Apa yang terjadi buat mereka itu diperkatakan oleh para nabi, saudara. Jadi karena dia berbicara kepada manusia, membangun, menasihati dan menghibur, jangkauannya sangat luas, sangat jauh karena bernubuat itu, saudara. Jadi itu yang membuat dia Rasul Paulus meminta kita supaya kita lebih meminta karunia bernubuat ini, saudara. Yang kedua alasannya, jadi yang pertama alasannya tadi karena bernubuat itu jangkauannya sangat luas, saudara. Yang kedua karena 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun, saudara. Haleluya. Saudara, ini Rasul Paulus sedang membandingkan antara karunia bernubuat dengan karunia berbahasa roh. Kalau dalam satu pertemuan yang banyak orang, lebih daripada 2, ya saudara, atau lebih banyak lagi, maka sebaiknya jangan semuanya berbicara bahasa roh, saudara. Saudara tidak hendak apa-apa. Saudara mending ibadah di rumah saja kalau semua berbahasa roh dan tidak pulang, ya. Karena bahasa roh itu kan cuma ditunjukkan buat pribadimu dengan Allah, membangun dirimu sendiri. Tetapi kalau misalnya saudara berbicara dari awal sampai terakhir bahasa roh, ya siapa yang dibangun, saudara? Cuma saudara sendiri yang dibangun. Ngapain jauh-jauh datang bersama-sama? Tetapi kalau misalnya ada 1-2 orang berbicara bahasa roh, lalu ada orang lain yang menafsirkan bahasa roh itu, lalu disampaikan dalam bahasa manusia kepada perkumpulan atau gereja yang ada, maka yang lainnya bisa dibangun, bisa dihibur, saudara, bisa diteguhkan imannya, saudara. Inilah kenapa nubuat itu lebih penting daripada bahasa roh. Bukan berarti bahasa roh itu tidak penting, semuanya penting, saudara. Tetapi yang terutama kalau engkau dalam pertemuan, ibadah, kumpulan, saudara, sebaiknya engkau berbicara bahasa manusia itu bernubuat yang bisa dimengerti, saudara. Yang kedua, saudara, yang ketiga, 1 Korintus 14:24-25. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Haleluya, saudara. Memang karunia bernubuat ini adalah karunia supranatural, saudara. Ya, semuanya supranatural. Tetapi ini lebih-lebih, saudara. Ya, karena apa? Kalau ada orang datang dalam pertemuan saudara, lalu saudara bernubuat. Karena kalau misalnya orang itu datang lalu saudara bernubuat, karena saudara mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Maksudnya gini, saudara. Yang bisa mengetahui seseorang adalah rohnya sendiri. Jadi roh saya ini tidak mengetahui rohnya si B dan si C. Tidak mengetahui pribadi si B dan si C itu. Tidak mengetahui. Tetapi yang mengetahui tentang saya adalah roh saya sendiri. Kecuali, saudara, roh Tuhan, Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada rahasia baginya, saudara. Semuanya terbuka, transparan, saudara. Hati orang dia tahu. Hati sekian orang, bahkan dalam serentak satu sekian miliar orang itu dia tahu hatinya, saudara. Dia tahu persis. Nah, kalau misalnya ada orang yang datang, saudara, lalu dia sedang berpikir apa, dia sedang mengapain, saudara, ya kan? Dia sedang, atau dia orang tidak percaya, saudara. Nah, Roh Kudus itu akan menyelidiki hati orang itu. Jadi Roh Kudus itu akan menyelidiki hati orang itu, saudara. Kemudian dengan roh yang ada pada kita, roh itu berbicara kepada kita. Sehingga apa yang kita katakan atas Roh Kudus ini, kita katakan tentang pribadinya itu benar adanya seperti itu. Nah, kalau kita berkata benar seperti itu orangnya, tanpa dia memberitahukan kepada kita, maka dia pasti bingung, dia tercengang, saudara. Kok luar biasa kamu bisa mengetahui tentang pribadi saya. Luar biasa, memang Allah ada di antara kamu di tempat ini. Dan dia bertobat, sadar, saudara. Nah, memang seperti juga terjadi kepada saya pada waktu saya dinubuatkan, kamu 3 bulan lagi, dalam 3 bulan lagi kamu akan mendirikan gereja. Itu terjadi, saya aminkan, saudara. Ya,
Kemudian berapa bulan kemudian orang itu datang lagi, tapi saya undang untuk bicara di gereja. Karena hamba Tuhan itu punya karunia bernubuat, saudara. Dan memang pada saat itu dia panggil ada berapa jemaat. Apa yang dikatakan kepada jemaat itu persis, dia sepertinya tahu tentang jemaat itu. Dan mereka dikuatkan dihibur, saudara. Jadi memang luar biasa karunia ini yang bisa mengetahui sampai kedalaman hati seseorang. Sampai ke dalam hati seseorang dia tahu. Dan ya syukur karena kita punya karunia itu, maka hati orang itu tentang pribadinya, pikirannya apa di dalam disampaikan kepada kita, dan kita bisa menyampaikan dengan persis sama dengan apa yang dia pikirkan saat itu, saudara. Luar biasa, sehingga orang itu pasti akan bertobat, ya saudara. Jadi ini karunia yang luar biasa, saudara. Tetapi hari-hari ini juga, saudara, jangan kita terlena, ya saudara. Jangan kita terlena dengan kita harus bisa melihat, saudara, karena hari-hari ini, saudara, banyak nabi-nabi palsu, ya. Banyak nabi-nabi palsu dengan perkataannya meyakinkan padahal bukan firman Tuhan, saudara, ya. Nah, coba kita lihat firman Tuhannya. Firman Tuhan itu, saudara, kita harus hati-hati saat ini. Banyak muncul nabi-nabi palsu, saudara, ya, yang berbicara tentang atas nama Allah. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, kita tahu seorang penyesat itu tidak akan berdiri di depan mimbar depan dia bilang, aku adalah nabi palsu. Tidak, saudara. Dia tidak akan berkata begitu. Atau dia berkata, Yesus bukan Tuhan. Tidak, saudara. Dia akan mulai dengan caranya yang lembut, meyakinkan orang, tetapi sebenarnya dia sedang memberitakan firman Tuhan, saudara. Seorang penyesat tidak akan tampil dengan penyesatnya. Ia akan tampil seperti orang benar, supaya dapat diterima. Dia membuat pribadinya meyakinkan, saudara, seakan-akan dia orang benar. Matius 7 ayat 15 sampai 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah ara dari semak duri, atau buah duri dari rumput duri, saudara? Haleluya, saudara. Ada banyak nabi palsu, saudara, hari-hari ini. Pada dasarnya kita akan melihat dari buahnya. Nah, saudara, ya, jangan lupa hari-hari ini orang sedang mengejar kekayaan dan sebagainya. Nabi-nabi palsu itu akan bicara yang enak-enak supaya saudara mulai dikeruk, supaya saudara mulai disampaikan firman-firman Tuhan tentang kemakmuran dan sebagainya, supaya menambah pundi-pundinya, saudara, kekayaannya, saudara. Semuanya untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau misalnya kita ketemu hamba Tuhan seperti itu, kita tahu, oh, ini sebenarnya dia sedang mengajarkan kemakmuran supaya dia tambah kaya, saudara. Semua orang butuh uang, tetapi bukan dengan cara seperti itu, saudara. Hati-hati dengan nabi palsu. Kamu akan melihat dari buahnya, saudara, ya. Terutama masalah uang ini pasti terjadi, karena semua orang mengejar uang hari-hari ini, saudara. Siapapun dia, sampai hamba Tuhan, nabi-nabi palsu, itulah tujuan mereka untuk mengejar kekayaan, saudara. Dia akan membuat firman-firman untuk menggerakkan hati saudara, supaya saudara mengumpulkan banyak pundi-pundi bagi dirinya, saudara. Saudara, berhati-hati dengan firman Tuhan yang saat ini yang kita terima. Jangan sampai kita disesatkan, saudara. Nah, saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi, saudara, tentang firman Tuhan ini. Saudara,
Ini adalah otoritas tertinggi saat kita menyampaikan firman Tuhan yang kelihatan dan tertulis, saudara. Jadi kita akan mengenal nabi palsu itu, kita akan bisa mensortir dari setiap perkataannya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara. Apa yang kita perkatakan tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Makanya Petrus berkata, saudara, nubuat-nubuat dalam kitab Alkitab ini jangan kamu tafsirkan seenakmu sendiri, saudara, ya. Jangan kamu tafsirkan seenak kamu sendiri, pikiran kamu sendiri, tetapi kamu harus dengan dorongan Roh Kudus. Ini, saudara. Jadi kembali semuanya kepada firman. Apakah firman yang disampaikan itu bisa dikontrol dengan firman Tuhan? Apakah ada tertulis di dalam firman Tuhan? Sebab semuanya, saudara, sudah komplit di sini, ya, saudara, sudah komplit. Makanya firman menerangkan firman. Firman jangan diterangkan dengan pikiranmu sendiri, saudara. Jangan dijelaskan dengan pikiran sendiri, tapi firman menjelaskan firman. Itu yang benar, saudara. Nah, saudara, walaupun singkat, biarlah ini menjadi renungan kita supaya kita berhati-hati di zaman ini, karena ada banyak nabi palsu yang akan muncul dengan perkataan-perkataannya sambil mungkin bisa intimidasi pada akhirnya supaya saudara dengan rela mengeluarkan, karena memang saudara dalam posisi juga seperti itu. Saudara mau kaya cepat, maka saudara mendengarkan nabi palsu itu. Apa yang terjadi? Kerugian buat saudara sendiri, saudara. Nah, demikian firman Tuhan kita pada saat ini, malam ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus dalam hidup kami menjadi terang bagi hidup kami, supaya setiap firman yang keluar dari mulut seseorang hamba yang menyampaikan firman Tuhan, kami boleh menyadari bahwa itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari pribadinya sendiri yang disampaikan. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup selalu benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, tuntun kami dalam hidup ini, supaya apa yang kami lakukan, kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati, saudara. Dan kita akan ketemu pada seri yang kelima dengan topik yang spesial, tetapi tentang bernubuat juga. Haleluya, amin.